Pemirsa, terima kasih. Kembali kita di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Nah, Kidalang Ki Rohmat Hadiwijoyo. Tadi kita melihat kisah tentang demokrasi di kerajaan Dworowati. Apa sebetulnya ringkasan ceritanya yang bisa kita tangkap tadi? Jadi sebetulnya itu tadi kan di pementasan tadi Raja Dworo Kawestri namanya Yudho Kalokresna itu pengen menaklukkan Kayangan kan begitu. Betul. Nah, karena ingin menaklukkan Kayangan itu tempatnya para dewa masuk ditaklukkan kan gitu. Enggak boleh. Enggak boleh. Nah, akhirnya mau dikudeta gitu kan ya. Akhirnya di Kayangan utusan ada 2 jago yaitu si Raden Narayana dan Permadi. Nah, yang menarik di sini adalah apa? Yang menarik adalah begitu jagonya dewa tadi Raden Narayana menghadapi Yudho Kalokresna tadi, itu dia udah ada deal, kalau saya nanti kalah, saya akan mensupport siapapun yang menang. Bahkan kerajaan Dworowati pun kalau saya kalah, saya berikan. Nah ini kan local wisdom yang luar biasa. Artinya kalau di Republik kita ini, kalau ada munas atau sebuah kongres kalah ini bikin tandingan kan begitu. Nah, kalah di kongres bikin kongres luar biasa. Nanti udah terpilih masih enggak apa itu legowo. Kalah di Monas bikin mutung. Oh beda. Jadi inilah yang sebetulnya kalau mau demokrasi yang sejati conteklah jangan jauh-jauh ke Amerika. Di local wisdom di Dworowati pun sudah mengajarkan itu Mas Farhan. Jadi tidak heran kalau di Amerika dilihat ada George Bush senior dengan Bill Clinton malah bikin foundation bersama, salah satunya membantu korban tsunami di Aceh. Yes. Nah, sebetulnya di cerita pewayangan kita pun sudah ada sejak dulu. Dari demokrasi yang dipraktekkan oleh kerajaan yang ditaklukkan oleh Narayana yang kemudian kita kenal dengan nama Bathara Kresna ini, yaitu kerajaan Dworo Kawestri. Yes. Nah itu, kalau saya lancar saya udah jadi dalang. Nah, mari kita bahas masalah ini bersama dengan 2 orang jurnalis kita. Yang pertama ada Mbak Rike Amru, seorang jurnalis televisi, dan juga ada Mas Riyadi Suparno. Beliau ini adalah senior editor di koran berbahasa Inggris The Jakarta Post. Mari kita bicara soal demokrasi. Bagaimana kalau menurut Mbak Rike sebetulnya demokrasi ini? Karena kita tahu wartawan, jurnalisme itu bisa dikatakan sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi. Ya, seperti Farhan bilang tadi dan Kidalang juga bilang, banyak yang luar biasa memang di negara kita. Memang demokrasi masih relatif muda umurnya, kita memang masih harus banyak belajar masing-masing pihak, baik dari para politisi maupun rakyatnya sendiri. Oke. Begitu. Tapi kan kita sudah berdemokrasi udah lama sebetulnya. Demokrasi coba-coba loh ya. Demokrasi liberal tahun 55. Kemudian sebelumnya malah demokrasi yang federal. Terus demokrasi terpimpin. Kemudian demokrasi itu nggak Pancasila tapi nggak apa-apalah demokrasi Pancasila ya. Kemudian sekarang demokrasi yang menurut kita sebetulnya demokrasi, ada yang bilang demokrasi kebablasan. Selama 66 tahun lebih ini, apakah kita akan bereksperimen terus? Apakah demokrasi ini sebuah proses yang tidak pernah berhenti atau harus sudah ada kemapanan dalam berdemokrasi? Ya memang kita masih dalam proses itu sendiri. Kalau kita mengacu kepada negara-negara luar, katakan saja Amerika itu juga butuh waktu yang cukup lama untuk betul-betul menjadi matang dan dewasa begitu. Cuman memang ada faktor-faktor yang memang harus segera dibenahi begitu agar demokrasi yang sudah berjalan selama ini bukannya seperti Farhan bilang tadi malah kebablasan, tapi justru menjadi lebih baik dari masa ke masa. Mas Riyadi, ini kalau Gunawan Muhammad pernah menulis bahwa demokrasi itu memang mahal, tapi jauh lebih murah daripada harga nyawa yang mesti dikorbankan. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah sampai kapan kita harus menebus demokrasi yang mahal ini? Kalau saya bilang Mas Farhan ya, kita itu kalau dibandingkan Mas Farhan tadi cerita mulai demokrasi tahun 55 atau sebelumnya sampai sekarang. Menurut saya sekarang yang paling bagus. Karena representasinya benar, kemudian prosesnya benar, check and balance-nya tuh sama extent ada jalan ya. Nah, menyangkut dengan cerita wayang yang disampaikan oleh Pak Ki Dalang, saya pikir dia itu menyentil satu event yang sekarang terjadi. Menurut saya ya, dengan peristiwa
yang di Dorowati ini adalah yang terjadi di partai terbesar di negara kita, yaitu Partai Demokrat. Kalau kita lihat dari wayang tadi mah nggak kelihatan karena dia memang simbol-simbol saja. Tapi yang di-messagekan di sana, dipesankan di sana itu adalah ya kalau kalah ya terimalah kalah gitu. Seperti yang Yudhokolo itu ya. Ya legowo. Yang sekarang yang dilihat oleh masyarakat yang terjadi di Demokrat itu, yang kalah ini menjadi nggak legowo, sepertinya begitu. Sehingga dibuat kasus yang mengarah-ngarah ke kriminal, ke untuk korupsi, menjatuhkan sang ketua umum terpilih. Ya kira-kira gitu. Nah, bisa ditanya ke Ki Dalang sendiri kalau perlu. Nanti saya pasti akan balik ke Ki Dalang. Cuman masalahnya gini sekarang. Apa parameternya sehingga demokrasi dikatakan sudah matang dan dewasa? Saya nggak mengatakan matang ya, tapi ini yang terbaik dari sepanjang masa. Karena representasi itu dilakukan dengan pemilu yang menurut kita, menurut saya terutama, lumayan bersih dibanding pemilu-pemilu zaman katakanlah demokrasi zaman Pak Harto. Iya, demokrasi rekayasa itu. Betul. Nah, ya, kemarin kan semua orang bisa melihat gitu. Bahkan sekarang ada kasus yang Andi Nurpati, ya kan, yang dengan MK, dan semua orang bisa lihat gitu. Kalau ada kecurangan bisa dibongkar gitu. Tapi coba zaman dulu, memang bisa kita. Nggak tahu malah ada kecurangan apa enggak kita. Ya makanya itu. Nah, artinya salah satu positifnya demokrasi yang terjadi saat ini karena kebebasan pers juga sudah lebih terjamin dibandingkan zaman dulu ya. Apakah ini artinya sebuah proses yang tidak pernah berhenti, proses belajarnya ya? Apakah ini sebuah proses belajar yang tidak pernah berhenti, atau kita akan sampai di sebuah titik di mana sampai titik itu kita ya udah demokrasi sudah mapan, flat aja udah gitu. Kalau saya jawab ya, mungkin nanti Mbak Rika nambahin. Saya setuju dengan Yusuf Kala. Dia mengatakan demokrasi itu adalah cara, means untuk mencapai suatu kesejahteraan yang dicita-citakan. Jadi dia cara saja. Dan demokrasi itu menurut saya seproses ya. Bahkan di Amerika, di mbahnya demokrasi, itu Al Gore juga concern. Demokrasi Amerika kok begini ya, didominasi oleh oligarki gitu. Medianya tidak lagi independen, ya kan. Jadi dia sendiri juga khawatir development. Tapi kan paling tidak itu bisa didiskusikan, diperdebatkan, ya kan. Tidak zaman waktu itu kita ngomong soal suksesi aja bisa masuk penjara. Betul. Iya benar. Bilang gini aja, Pak Presiden senyumnya manis deh. Oh, penjara pasti. Habis kita. Artinya gini, kalau demokrasi itu identik dengan sebuah kebebasan, Anda kan berdua jurnalis. Media itu paling punya power untuk mengekspresikan kebebasan. Bagaimana Anda mengendalikan power itu sendiri? Power tends to corrupt. Ya, justru itu kita kan memang di dunia jurnalistik kan memang ada kode etik. Ya, kita tentu harus tetap mengacu kepada itu. Belum lagi jika kita bicara dengan soal idealisme. Iya kan? Kita sebagai jurnalis kita harus bebas dari segala kepentingan. Nah, itu hal-hal yang membuat kita tetap tetap bisa menyuarakan kebenaran dan kebebasan pers itu sendiri tetap terjaga. Ketika dalam sebuah persaingan dan kita gagal menjadi kalah, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa enough is enough? Saya pikir konteksnya dengan cerita wayang tadi ya. Nah, saya pikir jelas lah kalau dalam suatu pertandingan kemudian kita kalah, ya udah kalah gitu kan. Sama dengan misalkan kasusnya tadi Anas ya. Kalau yang kalah ya udah kalah, tunggulah next kongres ya misalnya. Sama dengan di konteks nasional misalnya kan. Sekarang Pak SBY yang menang, jagonya Golkar kalah, jagonya PDIP kalah, tapi kok ada aja upaya-upaya yang mencoba paling tidak kan? Menurut saya juga nggak betul. Saya pikir yang diceritakan di wayang Yudhokolo itu, dia itu raja gitu di Dwara Kawestri, tapi dia oke, kita make a deal. Kalau saya kalah, saya akan akui kamu berkuasa. Kalau kamu kalah, ya kamu ikut aku. Gitu. Dan pada dasarnya itu ya harusnya terjadi di kita gitu. Itu sebenarnya bukan di proses demokrasi sih. Menurut saya itu lebih karena sikap ksatria. Nah, konteksnya dengan kebebasan dari jurnalisme sendiri atau pers sendiri gitu kan ya. Artinya kan kita tidak bisa membiarkan yang menang begitu saja berlalu dong. Iya kan? Dan bagaimana Anda menyikapi masalah ini?
Kita jawab nanti karena waktu sudah habis. Kita break dulu sejenak. Setelah ini Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia akan kembali. Jangan kemana-mana. Banyak aktivitas? No problem. Harum Sari Duo Lotion. Bebe No Way, PD Everyday. Pakai Harum Sari, oh wangi. Pakai Harum Sari. Harum Sari Duo Lotion. Cewek percaya diri, cowok lupa diri. Dari air mancur. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Suara rakyat adalah suara Tuhan, begitu prinsip dari sebuah demokrasi. Vox Populi, Vox Dei. Wah, luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan Kidalang, kalau saya melirik ke sebelah kanan, pertanyaannya gini, kalau suara sinden ini suara sopo? Suara kawulo rakyat juga tuh Mas. Wah. Nah, apakah kemudian didengarkan oleh Kidalang yang berkuasa di atas sana? Nah, iya dong. Tanpa tugasnya Dalang itu bukan sebagai selain ketua, harus menerima inspirasi daripada kawulo-kawulo ini. Karena justru gamelan inilah perlambang demos Kratos yang sesungguhnya. Kan berbeda-beda bentuk, wujud, suara, tapi kalau bersatu suaranya indah didengar. Tapi mesti ada satu pemimpin yang benar. Iya, tentunya. Kidalangnya, dan juga yang sedap dipandang. Bukan berarti dalangnya nggak sedap dipandang loh ya. Ngenyak sampean. Kalau kita kembali ke cerita demokrasi tadi ya di dunia pewayangan, contohnya tadi adalah cerita yang Kidalang sampaikan. Kalau melihat kasus demi kasus yang ada di Indonesia, bagaimana Anda memandangnya, Kidalang? Apa itu betul apa kata Mas Riyadi tadi sebetulnya? Oh betul. Ya tadi memang waktu nulis artikel ini saya terilhami oleh kasus yang menimpa partai terbesar di Republik ini. Jadi ada suara-suara tidak gak rela. Sebetulnya menunjukkan kurang legowo itu Mas ya. Nah kurang legowonya suatu proses demokrasi. Berharap dari kearifan lokal inilah dari Dwiokolo Kresna, begitu dia kalah bukan hanya dia mendukung oleh Noroyono, tapi dia sendiri menyatu, melebur jadi kekuatan yang luar biasa. Inilah inti sari dari demokrasi sebagai sebuah bangsa. Yes. Jadi demokrasi bukan pemecah belah bangsa. Bukan Artinya siapapun yang menang kita mesti dukung. Tapi dikaitkan dengan kebebasan pers, pers tidak boleh main sembarangan dukung dong. Nanti disangkanya ini media alat kekuasaan kayak zaman dulu juga. Tapi jadi corong pemerintah gitu. Tapi di sisi lain, kalau main asal kritik aja memanfaatkan kebebasan dengan seenak-enaknya, ya nggak bener juga kali gitu. Ya kan. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana para jurnalis ini mengendalikan kekuasaannya dalam mendukung, dalam tanda kutip, mengkritik juga yang menang dan berkuasa. Seperti saya udah katakan tadi Farhan, pers itu harus bebas dari segala kepentingan, mau kepentingan pemerintah atau kepentingan oposisi gitu. Pers itu harus tetap berpijak pada kode etik jurnalistik, ya kan. Jadi kalau melihat satu masalah harus sesuai, harus proporsional begitu, kayak seperti Pak Farhan bilang, kalau misalnya kita tidak setuju dengan pemerintah atau ada ketidaksukaan terhadap pemerintah, pokoknya apapun yang dilakukannya kita cari salah salahnya begitu, atau sebaliknya juga. Pokoknya apapun yang dilakukan pemerintah karena kita mendukung atau agak-agak condong ke pemerintah, semuanya kita benarkan sehingga tidak ada lagi fungsi mengkritisi. Karena pers itu sendiri juga sebagai pilar keempat tadi Farhan katakan juga punya fungsi untuk mengkritisi dan membuat publik atau masyarakat juga lebih terbuka dan lebih belajar lagi. Sulit ya? Sulit memang. Sampai sekarang pun saya pribadi lah ya sebagai wartawan begitu masih terus belajar. Jadi artinya tidak hanya demokrasinya yang sedang belajar, para pelaku demokrasinya pun lagi banyak belajar. Betul, bahkan rakyatnya sendiri pun harus belajar. Misalnya saja dalam pemilihan langsung kan kita sudah sangat sering sekali mendengar soal politik uang begitu kan. Nah, kadang-kadang itu masyarakat bukan dengar, itu dilaksanakan itu. Dilakukan di depan mata, bahkan di televisi, di media itu udah politik uang di mana-mana begitu ya. Ketawa. Kenapa pernah terlibat politik ditawarin. uang? Diterima enggak? Enggak. Benar. Tanya kenapa?
nggak cocok harganya. Nah itu dia seperti itu gitu. Rakyat juga mesti belajar. Nah itu fungsi masing-masing elemen termasuk pers juga untuk memberikan pelajaran bahwa politik uang itu akhirnya nanti tidak baik, tidak sehat begitu karena apa namanya ya, seolah-olah kita punya hutang budi kan gitu. Beda seperti tadi kayak misalnya di apa namanya demokrasi di Dorowati atau misalnya kita contoh di Amerika begitu kan, bahkan rakyatlah yang justru berbondong-bondong untuk menyumbang kepada sang kandidat. Akhirnya ketika si kandidat itu terpilih, dia merasa punya hutang budi bahwa saya dibiayai oleh rakyat. Jadi saya punya komitmen atau semacam obligasi untuk melaksanakan apa yang menjadi aspirasi rakyat begitu. Mas Riyadi, dalam soal biaya dan membiayai, media tuh yang saya tahu sih nggak ada yang dibiayai langsung oleh rakyat, kecuali lembaga penyiaran publik seperti TVRI. Nah, kalau lembaga penyiaran atau lembaga jurnalistik atau media swasta itu kan ada pemodalnya. Pemodalnya bukan tidak mungkin, ada urusan sama penguasa juga. Nah, bagaimana menjaga kenetralan itu? Karena isu itu lumayan kenceng loh di kita ya. Ternyata ada beberapa media yang dianggap mendukung penguasa ini, media ini pendukung penguasa itu. Ya, kalau saya lihat gini, saya pernah cerita kalau media itu is a trust business, bisnis kepercayaan ya. Seperti bank, kalau kita nggak percaya dengan bank, ya udah nggak usah taruh di bank situ. Sama media, kalau media kita nggak dipercaya, nggak usah beli media itu, atau TV nggak percaya ya jangan nonton TV itu. Cuman, yang jadi cuman ya, masalahnya adalah kalau koran pilihannya banyak, tapi kalau TV cuma ada sedikit, 2, 3, 4. Ya kan? Banyak juga sekarang. Nah, TV nasional aja sudah lumayan banyak masih banding dulu. Belum lagi TV-TV lokal ya. Nah, jadi menurut saya gini, bagaimana pinter dan netralin sama jurnalis TV. Jurnalis TV menetralkan, padahal kita udah mengarah tuh ke situ tuh. Lalu lanjut silakan. Paling enggak nih, televisi yang fokus di berita. Kita tahu ada 2. Dua-duanya menurut saya ada kepentingan bisnis atau politik di belakangnya. Ya kan? Nah, itu menjadi suatu concern terutama orang-orang seperti saya, bagaimana memperkuat independen media yang independen itu media yang dikuasai oleh ya tidak terkait dengan politik maupun tidak terkait dengan bisnis. Nah, kalau kita bisa memperkuat yang bisnis media yang independen, itu akan lebih bagus untuk demokrasi. Media berbisnis saya bisa terima, tapi kalau media berpolitik boleh nggak? Nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh ya? Ya nggak boleh gitu. Jadi jurnalis tidak boleh punya sikap politik. Kalau saya beda ya. Kalau dia berpolitik boleh aja kalau asal jelas. Contoh ya, Suara Karya punya Golkar, dia bersuara tentang Golkar, oke nggak masalah. Cuman yang nggak jelas itu yang menjadi masalah. Ya kan? Mendeklar saya independen media, tapi sebetulnya ada pihak-pihak politik yang membiayai. Kalau menurut saya sih sebetulnya dasarnya itu nggak boleh. Cuman memang secara realita memang kita tidak menafikan sebagian media itu punya bendera masing-masing gitu, seperti tadi dicontohkan oleh Mas Riyadi. Bahkan tidak hanya di Indonesia, di Amerika juga begitu gitu. Pasti. Memang sulit sekali untuk mempraktikkan, kita tidak berada di balik kepentingan setiap pilar demokrasi pasti punya tali temali kepentingan. Nah, kalau kembali ke kisah tadi, ada yang mutung, kemudian mengungkit-ungkit hasil. Tapi justru yang menarik gini loh, berkat media juga ya hasil ungkitan itu ya Ki Dalang justru membuka sebuah kebenaran. Betul. Jadi sebetulnya ada hikmah ya dari situ. Jadi biarkan aja proses itu, orang mau mengungkit mau apa terserah. Akhirnya muncul sesuatu yang sebetulnya begitu besar, korupsi kah atau apa ya. Sebetulnya di Indonesia itu korupsi terbongkar karena orang yang terlibat nggak puas, ya kan. Lebih bagus itu. Nah, dimungkitlah ke media, ke kita ini sehingga kita bisa wartakan. Seperti saya misalkan terkena kasus perdata, dikalahkan oleh hakim, terus saya marah. Saya bilang ke wartawan, sudah nyogok, tapi saya udah bayar 9 sama hakim kok saya masih kalah. Semakin banyak orang mengaku begitu semakin bagus. Dan disitulah media akan berposisi. Berposisi, betul. Saya boleh nanya nggak? Ini pertanyaan orang awam nih. Pasti dong. Yang nggak tahu banyak soal media. Bagaimana para pimpinan media menentukan mana yang layak naik cetak, mana yang layak tayang
dan mana yang tidak? Saya jawab sedikit ya. Kami Banyak sebagai juga jurnalis, nggak apa-apa, Mbak. Oke. Ya, dalam dunia jurnalistik, tadi Farhan sebutkan pimpinan media Iya. gitu. Bagi kami yang tertinggi itu untuk menentukan layak atau tidaknya sebuah berita ditayangkan atau tidak itu bukan satu orang, bukan pimpinan media, tapi adalah oleh sidang redaksi. Oke. Jadi banyak suara di situ yang bisa berargumentasi kenapa satu berita layak ditayangkan, kenapa berita yang lain mungkin tidak layak begitu. Jadi itu juga untuk menjaga agar kepentingan-kepentingan kelompok itu tereliminasi begitu. Ya. Ya saya nambah saja dengan Mbak Rike. Kalau parameter untuk menentukan layak tidak layak sebetulnya adalah pembacanya siapa. Pembaca Jakarta Post akan beda dengan pembaca Pos Kota. Ya. Ya kan? Walaupun Maka sama-sama pos. Sama-sama pos, ya Ya. kan? Satu di depan, satu di belakang pos. Jadi itu satu parameter. Yang kedua adalah kepentingan publik, ya kan? Karena kita adalah walaupun kita itu suatu bisnis, suatu perusahaan, Ya. tapi kita itu mewakili interest publik. Ya makanya disebut sebagai pilar keempat kan. Jadi Interest publik ya. interest publik, Kepentingan publik. kepentingan publik, betul. Jadi mana yang kira-kira bermanfaat untuk publik? Itu aja parameternya. Siapa pembacanya, interest publiknya kayak apa? That's it. Dan ketika interest publik itu berhasil disuarakan, apa yang Anda rasakan? Rasanya adalah akan semakin banyak publik membaca, contoh kata saya ya, koran, sehingga semakin banyak yang membeli karena percaya bahwa interest mereka diwakili. Coba kalau saya misalkan mewakili satu kelompok saja, Ya. yang baca ya kelompok itu aja, kelompok lain ogah gitu kan. Nah, jadi artinya mesti ada keberimbangan. Betul. Nah, kalau melihat hasil kongres atau hasil persaingan lah ya antara dua kubu politik, nih, bagaimana cara para jurnalis atau media ini menjaga keseimbangan supaya dua-duanya bisa mendapatkan wadah yang sama? Padahal bisa saja kita melihat, aduh, yang satu memang layak dipuji, yang satu layak dikritik, sehingga yang kubu yang dikritik selalu bilang, kamu koran pendukung kubu sana kamu gitu, gimana? Ya, produk berita itu adalah produk yang berdasarkan data dan fakta begitu. Makanya Oke. kita sebagai wartawan sebaiknya tidak beropini. Kalau beropini, ya kalau opininya itu tepat atau benar begitu. Kalau bias justru lebih menyesatkan lagi bagi masyarakat. Iya kan, Mas Riyadi? Tapi begitu. Anda berani beropini nggak? Ya kalau sama Farhan aja boleh lah ngobrol-ngobrol beropini nanti. Tapi kalau saya menciptakan produk berita begitu, Tidak boleh ada opini. tidak beropini. Tapi saya nambahin ya, kenapa yang satu layak dikritik sama yang satu enggak gitu ya? Iya. Itu kan sebetulnya terjadi karena akumulasi dari suatu proses. Iya. Di masyarakat ada suatu kesan ya kan. Nah di media itu hanya menyuarakan, media itu hanya cermin apa yang terjadi di masyarakat. Kalau seseorang layak dikritik, ya muncullah di media itu mengkritiknya juga gitu. Jadi itu hanya cerminan apa yang di masyarakat. Dan apabila Anda ingin bercermin kepada local wisdom kita, bercerminlah seperti di buku ini, bercermin di layar. Apa? Berarti kayaknya canggihan di dunia pewayangan dibandingkan sekarang ya. Oh iya, Anda ingin tahu canggihnya seperti apa? Kita langsung pada Kidalang Rohmat Hadi Wijoyo. Pertanyaan terakhir dari saya adalah, bagaimana kemudian Anda selalu bisa menemukan cuplikan-cuplikan kisah wayang yang tampaknya begitu kontekstual dengan isu-isu sekarang? Karena bagi saya sebetulnya budaya itu adalah solusi sebuah persoalan bangsa. Karena persoalan itu sebetulnya sama. Zamannya Mojopahit, zamannya Kenarok, zamannya Pak SBY, Pak Harto itu sama. Cuma yang membedakan dimensi adalah value of the konflik itu sendiri atau dengan teknologi. Ya, Kalau dulu ada kepeng, zamannya Panji Komeng kepeng, sekarang rupiah kan begitu. betul. Kalau dulu telepati, sekarang handphone, Ya. BlackBerry kan untuk mengetahui sebelum jarak jauh gitu. Kalau dulu pakai telepati, ngerti saat durung winara, Ya. prinsipnya sama begitu, Mas. Itulah yang paling pas. Kalimat pertama mengapa saya mau hadir ke acara ini selama setahun bersama dengan Kidalang kita inilah karena beliau dan saya punya satu kesepahaman. Budaya adalah solusi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini selama setahun ini bisa memberikan solusi bagi masyarakat Indonesia. Kidalang, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Si Indene senyum sama saya. Terima kasih loh. Terima kasih untuk episode kali ini. Mbak Rike, terima kasih ya.
Mas Riyadi, terima kasih. Pertama buat Sarwo-Sarwi Pedalangan. Sama-sama, terima kasih juga. Dan tentu saja kami berharap kita di sini semuanya bisa selalu memberikan yang terbaik bagi pemirsa di seluruh Indonesia. Sampai jumpa, wassalam.